Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Apakah kamu sengaja bertindak begitu intim denganku untuk mengubahku menjadi perisai untuk memblokir orang itu? Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan senyum tipis saat dia dan Ya Fei berhenti di dekat pintu masuk aula. Maafkan aku, setelah niatnya diekspos oleh Xiaoyan, wajah cantik Ya Fei menjadi merah cerah saat dia dengan lembut meminta maaf. Aku benar-benar menjadi takut diganggu. Dia tidak akan pergi ketika dia dipukuli, dia tidak akan mendengarkan ketika saya menguliahi dia, jadi saya hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Kamu tidak marah, kan? Ya Fei memandang Xiaoyan dan bertanya dengan takut-takut. Meskipun bertingkah seperti ini bisa membantunya melepaskan diri, itu akhirnya mengakibatkan Xiaoyan yang tidak bersalah dibenci oleh Mu Zan tanpa alasan. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya aku mengalami ini, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yan Fei mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut. Namun, dia tidak berani berbicara, mengakibatkan suasana di antara mereka berdua menjadi sunyi yang menyenangkan. Batuk, kenapa kamu tidak pergi dan berjalan-jalan saja? Saya harus pergi dan membantu kakek Nalan menyelesaikan sesi menghilangkan racun hari ini. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan terbatuk-batuk dengan lembut dan sembarangan, mengangkat secangkir anggur merah dari piring perak yang dibawa oleh seorang pelayan wanita. Dia mencicipinya sedikit sebelum secara acak menekannya ke tangan Ya Fei. Sambil tersenyum, dia lalu berjalan menuju pintu samping aula. Berdiri di tempat semula, Ya Fei melihat Xiaoyan pergi dengan matanya. Dia dengan lembut mengocok anggur merah cerah di dalam cangkir anggur. Di bawah pantulan anggur, wajah cantiknya menjadi lebih merah dan lebih mempesona. Ya Fei mengangkat cangkir anggur dan keluar dari aula. Dia berdiri di samping pilar dan mengguncang cangkir anggur. Saat dia mengingat sikap agresif dan mengesankan yang dimiliki Xiaoyan dalam pertarungan sebelumnya, dia menjadi sedikit bingung. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Pemuda yang tidak bersalah saat itu benar-benar telah berubah menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ya Fei, apa yang kamu pikirkan? Tawa lama tiba-tiba terdengar di belakangnya. Primer Tengshan lalu berjalan sambil tersenyum dan bertanya. Tidak apa. Setelah pikirannya terputus, Ya Fei terkejut dan buru-buru menjawab. Haha, Primer Tengshan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia berbicara dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya. Apa pendapatmu tentang anak kecil itu, Yan Xiao? Dia tidak buruk. Mendengar kata-kata yang dia ucapkan, komentar Ya Fei segera keluar dari mulutnya. Dengan cepat mengikutinya, bagaimanapun, dia tampaknya merasakan sesuatu dan buru-buru menghentikan mulutnya. Matanya menatap Primer Tengshan dan dengan lembut bertanya, apa arti kata-kata penatua pertama? Haha, jika kamu merasa dia memuaskan, kamu bisa menjadi sedikit lebih berani. Saya tidak punya niat untuk menentang, Primer Tengshan tersenyum dan berkata. Mendengar arti di balik kata-katanya, warna merah cerah segera mewarnai pipinya, seolah-olah dia adalah orang mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Dia melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, Elder pertama, saya tidak memiliki perasaan seperti itu untuk Yan Xiao. Dia hanya temanku yang biasa. Petik 2. Jika Anda tidak memiliki perasaan, Anda dapat mengembangkannya. Primer Tengshan tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam, Anda juga harus tahu bahwa sebagai anggota klan besar seperti kami, jarang ada perjanjian pernikahan di mana kedua belah pihak bersedia. Klan fokus pada minat. Jika seseorang dapat menemukan seseorang yang tidak Anda sukai dan klan tidak menentang, itu adalah hal yang sangat beruntung. Petik 2. Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sangat sedih. Sebelum kemunculan Yan Xiao, jika tetua internal klan memilih untuk memilih orang yang paling cocok untuk Anda, saya khawatir Mu Zan kemungkinan besar akan menerima suara terbanyak. Ini karena dari dua calon marga besar, pernikahan adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Mendengar ini,
Tangan Ya Fei yang memegang cangkir anggur tiba-tiba menegang. Mengikuti reaksi Ya Fei, Primer Tengshan menghela nafas. Dia menepuk pundaknya dan berjalan kembali ke aula. Dengan giginya menggigit bibir merahnya, Ya Fei menundukkan kepalanya untuk melihat anggur merah di cangkir. Wajah yang mempesona, seperti makhluk yang memukau, saat ini, berisi kesedihan samar yang akan menghancurkan hati orang. Ya Fei tahu bahwa Primer Tengshan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun terlahir dalam klan besar akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan status dan posisi tinggi yang didambakan oleh banyak orang, beberapa hal tidak dapat dicapai. Seseorang juga akan kehilangan banyak hal pada saat yang bersamaan. Dia tidak memiliki bakat pelatihan atau keberuntungan Nalan Yanran. Karena statusnya di Mystic Cloud Sect, yang terakhir dapat dengan mudah melarikan diri dari kekangan yang diberikan klan padanya. Karena itu saat itu, dia tidak memiliki rasa takut saat pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Ya Fei juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ya Fei mengaitkan tangannya di depan dadanya. Dia dengan lembut duduk di tangga batu. Angin malam datang satu gelombang demi gelombang, menyebabkan hatinya terasa sedikit dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan cerah di langit. Beberapa saat kemudian, mata memikat Ya Fei tiba-tiba sedikit menekuk, seperti mata rubah, menunjukkan kelihayan dan godaan. Jika aku tidak ingin dikendalikan oleh klan maka, aku hanya bisa mengendalikan klan, Ya Fei berbisik lembut saat matanya yang cantik menatap anggur merah di cangkir. Di dalamnya, pantulan yang mempesona dan bergerak tampaknya diam-diam memiliki sesuatu yang berubah sejak saat itu. Saya tidak memiliki bakat pelatihan seperti Nalan Yanran tetapi klan primer adalah klan bisnis. Dengan kemampuanku, mencapai posisi orang yang bertanggung jawab tampaknya tidak terlalu sulit, jari lembutnya menyentuhkan ke cangkir anggur. Suara jernih yang menggema, mampu menjadi penanggung jawab markas rumah lelang primer pada usia seperti itu. Bakat Ya Fei dalam bisnis dan manajemen sumber daya manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Lagi pula, dunia ini tidak kekurangan orang yang memiliki ribuan atau puluhan ribu orang kuat yang setia sebagai bawahannya meski tidak memiliki kekuatan untuk menyembelih ayam. Mendengar suara yang jelas, busur samar terbentuk di sudut mulut Ya Fei. Dia mempesona dan tergerak dengan pesona alam. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi bahkan lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Sama seperti hal yang tidak diketahui tumbuh di hati Ya Fei, jubah hitam dengan lembut menutupi dirinya dari belakang. Suara lembut yang familiar menyebabkan hati wanita ini, yang paling sensitif saat ini, diam-diam bergerak sedikit. Cuacanya dingin. Apakah kamu tidak takut sakit? Ya Fei tiba-tiba menoleh. Dia menatap kosong ke wajah yang tampak sangat biasa setelah perubahan penampilan. Dalam keadaan seperti trans, ujung hidungnya terasa sedikit asam. Ya Fei dengan lembut mengendus. Tangannya menarik jubah hitam itu dan tubuhnya yang halus terjepit di dalamnya. Perasaan hangat yang samar menyelimuti jiwanya yang menjadi dingin dengan satu kalimat dari Primer Tengshan. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit saat dia tersenyum dan bertanya, "Sudah selesai?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, tatapannya menyapu wajah cantik yang mempesona dan bergerak. Dia merasa agak aneh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menyadari bahwa Ya Fei saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi, itu menyebabkan orang menjadi lebih enggan untuk mengalihkan pandangan mereka. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Yan bertanya dengan ragu. "Aku baik-baik saja." Ya Fei mengedipkan matanya dengan cakap pada Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, "Oh." Saat dia mengangguk, Xiao Yan dengan malas menguap. Dia melirik ke aula yang tetap berisik dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar dapat menahan siksaan seperti itu. "Lupakan, saya tidak tahan lagi. Saya akan kembali, apakah kamu datang?" Xiao Yan menguap sekali lagi dan secara acak bertanya pada Ya Fei. Mendengar ini, Ya Fei hendak menggelengkan kepalanya untuk menolaknya. Namun,
Ketika tangannya dengan lembut membelai jubah hitam di tubuhnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan setuju. Ya Fei berdiri. Keduanya baru saja berencana untuk pergi ketika ekspresi Xiaoyan yang agak lelah tiba-tiba berubah. Dia segera menoleh dan menatap ke arah barat laut ibu kota. Ada dua kehadiran menakutkan yang tiba-tiba melesat ke langit. Hai bodong, orang tua ini telah hilang selama 2 hari. Mengapa dia berkelahi dengan seseorang? Dari ki orang lain, tampaknya kekuatannya tidak lebih rendah dari Hai Bodong. Setelah bertarung bersama Hai Bodong, Xiaoyan cukup akrab dengan Ki-nya. Segera, dia berhasil mengidentifikasinya. Alasan ekspresinya berubah lebih jauh adalah karena ada kehadiran menakutkan lain yang tidak lebih lemah dari Hai Bodong. Selama waktu Xiaoyan bergumam, dua sosok tiba-tiba keluar dari dalam aula. Keduanya yang segera muncul di depan Xiaoyan adalah Nalan Jie dan Primer Tengshan yang merasakan sesuatu yang sama. Di belakang Nalan Jie, Muzan, Nalan Yanran dan yang lainnya juga keluar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka memandang ke arah barat laut. Do Huang. Ekspresi Nalan Jie dan Primer Tengshan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka saling memandang. Mendengar suara Nalan Jie dan Primer Tengshan, wajah Nalan Yanran dan yang lainnya menjadi terkejut. Do Huang, orang-orang pada level itu pada dasarnya berada di puncak kekaisaran. Tidak disangka akan ada dua dari mereka yang tiba-tiba muncul. Ayo pergi dan lihat. Nalan Jie dan Primer Tengshan secara spontan terangkat ke langit. Dua pasang sayap doki yang cantik dengan cepat diaglomerasi di belakangnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua cahaya yang mengalir dan dengan cepat terbang menuju tempat aura itu muncul. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menangani masalah ini di mana orang-orang kuat dari kelas seperti itu tiba-tiba muncul di kota kekaisaran. Hihi, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Do Huang, wajah Muzan mengeluarkan panas fanatik saat dia melihat tempat di mana Nalan Jie dan Primer Tengshan menghilang. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat ke atap. Segera, dia menjadi seperti belalang saat dia mulai melompat dan menerjang atap gedung. Di belakangnya, Nalan Yanran, Liu Ling, dan yang lainnya menunjukkan kekuatan besar masing-masing dan mengikuti dari dekat. Pertarungan antara Do Huangs bukanlah sesuatu yang bisa dilihat hanya karena mereka ingin. Sesuatu yang tidak terjadi sesuka hati. Xiaoyan sedikit mengernyit. Hai Bodong adalah pesona pelindungnya saat dia melakukan perjalanan ke Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat terjadi padanya sebelum melakukan perjalanan terakhir. Kalau tidak, jika Xiaoyan harus pergi ke Mystic Cloud Sect, makhluk besar itu, sendirian, itu akan menjadi sesuatu yang akan membuatnya pusing. Kamu tetap di sini dan hati-hati. Aku juga akan pergi dan melihat-lihat. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbalik dan berkata pada Ya Fei di sampingnya. Yang terakhir juga tahu keseriusan masalah dan dengan patuh menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kaki Xiaoyan menekan dengan lembut ke tanah dan melompat ke atap dengan cara yang luas. Punggungnya bergetar sedikit saat dia memanggil Purple Cloud Wings di depan tatapan tertegun semua orang. Dengan bibir merahnya terbuka sedikit saat dia melihat Xiaoyan memanggil sayapnya, mata cantik Ya Fei dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sayapnya mengepak dan tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia menggunakan semua usahanya dan menembak ke arah barat laut. Sayap transformasi Doki. Ketika Muzan, yang sedang melompat ke atap, mendengar suara angin pecah dari belakangnya, dia buru-buru menoleh untuk melihat. Segera, dia dengan bodohnya melihat Xiaoyan yang mengepakkan sayapnya, dengan cepat terbang lewat. Orang itu dari kelas Do Wang. Bagaimana bisa? Muzan seperti orang idiot saat dia berdiri di atap, menatap Xiaoyan dengan kosong saat yang terakhir menghilang. Beberapa saat kemudian, dia menoleh, hanya untuk menyadari bahwa Nalan Yanran dan yang lainnya di belakangnya juga memiliki wajah tercengang. Kami telah melihat hantu di langit malam yang gelap gulita,
beberapa orang muda dengan tidak yakin dan marah memarahi diri mereka sendiri. Di langit malam yang gelap, dua kilatan terbang lewat, seperti bintang jatuh. Nalan Jie dan Primer Tengshan memiliki wajah sedalam air. Tatapan mereka menatap langsung ke arah barat laut yang jauh. Tempat itu tampaknya milik makam keluarga kekaisaran di ibu kota. Biasanya, itu sangat jauh. Sama sekali tidak terduga bahwa dua Do Huang tiba-tiba muncul malam ini. Selama penerbangan, ekspresi Primer Tengshan tiba-tiba berubah. Kecepatan terbangnya secara bertahap melambat. Dia menatap sosok manusia terbang dari jarak dekat yang mengikuti dari belakang. Dengan suara tertegun, dia berkata, "Ini adalah Yan Xiao. Bagaimana dia bisa mengubah Doqi menjadi sayap?" Petik 2. Pada saat Primer Tengshan memutar kepalanya, Nalan Jie di samping juga merasakan gerakan di udara. Ketika dia menoleh untuk melihat, keterkejutan juga muncul di wajah lamanya. Tentu saja, hati mereka mungkin terkejut, tetapi mereka berdua bukan dari generasi muda seperti Mu Zan dan yang lainnya. Karena mendapat informasi yang baik, mereka tidak melupakan diri mereka sendiri. Meskipun ada sepasang sayap di belakang Xiao Yan saat ini, mereka melihat bahwa Qi-nya masih berada di kelas dosi. Orang tua, apakah kamu masih ingat bahwa ada jenis teknik do khusus yang telah hilang selama berabad-abad? Tengshan memperlambat kecepatannya dan menatap Xiao Yan yang dengan cepat terbang. Dia kemudian tiba-tiba berbicara dengan Nalan Jie. "Maksudmu, teknik do tipe terbang kan?" Nalan Jie sejenak bingung sebelum dia menjawab dengan pemahaman yang tiba-tiba. Saya tidak menyangka bahwa teman muda Yan Xiao memiliki dukungan yang begitu kuat. Dia bahkan bisa mendapatkan teknik do terbang yang telah lama hilang. Sepertinya, guru atau kekuatan di belakangnya memiliki kemampuan yang cukup hebat, ucap Tengshan dengan makna yang lebih dalam. Ya, Nalan Jie mengangguk sedikit. Pentingnya dia melekat pada Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi meningkat pesat. "Dua Pak Tua, dengan kecepatan lambat Anda ini, pertarungan mungkin akan berakhir saat kita tiba." Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan muncul di belakang dua orang di depan saat dia tersenyum dan berkata, Teman muda Yan Xiao, kamu terus membuatku merasa terkejut. Teknik do terbang ini sangat langka, namun Anda bisa mendapatkannya. Cek, kamu benar-benar mengejutkan orang." Tengshan tertawa. Mendengar bahwa Tengshan telah mengungkapkan asal-usul sayap di punggungnya ketika dia berbicara, Xiao Yan tertegun sejenak. Dia kemudian merasa nyaman. Orang tua ini telah hidup sangat lama. Apa yang mereka lihat dan dengar secara alami bukanlah sesuatu yang dia, sebagai seseorang dari generasi muda, dapat membandingkannya. Itu wajar jika mereka bisa mengenali teknik do terbang secara sekilas. Saya hanya mendapatkannya secara kebetulan. Itu murni keberuntungan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera membelai dagunya sambil menghadap ke arah barat laut dan berkata sambil tersenyum, "Dua tuan, ayo pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengepakkan sayapnya sedikit, memimpin dan menyerbu. Baiklah. Nalan Jie dan Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Sayap di punggung mereka mengepak saat mereka mengikuti di belakang Xiao Yan. Tidak lama setelah mereka bertiga menghilang ke langit malam, Mu Zan dan yang lainnya jauh di belakang akhirnya muncul dengan sesak nafas. Mereka menyaksikan tiga cahaya buram di cakrawala dan mau tidak mau menggelengkan kepala. Kecepatan mereka yang memiliki sepasang sayap benar-benar tak tertandingi. Saat mereka semakin dekat dengan tempat di mana nafas meletus, Primer Tengshan sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu kepada Xiao Yan, "Qi ini, mengapa itu tampak sedikit seperti Old Hai?" Hai Bodong telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade dan baru saja kembali ke ibu kota. Karena berada jauh sebelumnya, Primer Tengshan belum bisa segera mengidentifikasinya. Sekarang mereka lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa Qi ini sedikit akrab. "Haha, ya, ini memang Hai Tua." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Hai Tua,
Mendengar percakapan mereka berdua, wajah keriput Nalan Jie mau tidak mau bergerak sedikit. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan dia bertanya pada Primer Tengshan, "Orang tua, kamu mengenali salah satu dari dua kehadiran Do Huang ini?" Mendengar ini, ekspresi senang muncul di wajah Primer Tengshan. Dia secara misterius berkata, "Hihi, kamu akan tahu tentang itu sebentar lagi." Begitu dia mengatakannya, dia tersenyum pada Xiao Yan. Kecepatan keduanya meningkat sekali lagi. Setelah itu, mereka bergerak menuju tempat letusan kis. Nalan Jie dengan cemas memperhatikan dua orang di depannya. Alisnya terkatup rapat saat dia bergumam, apa yang dilakukan orang itu? Apa dia benar-benar kenal dengan pemilik ki itu? Petik 2. Setelah bergumam sejenak dengan ragu, Nalan Jie, yang tidak belajar apa-apa, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengepakkan sayapnya dan buru-buru mengikuti. Saat mereka secara bertahap semakin dekat ke tempat nafas meletus, 3 kelompok orang Xiao Yan juga mengurangi kecepatan mereka. Mereka saling memandang sebelum berhenti di langit di luar makam besar. Ekspresi mereka menjadi serius saat mereka memandangi 2 kelompok besar cahaya di tengah makam. Kedua kelompok cahaya itu masing-masing berwarna putih dan kuning. Kedua ki yang menakutkan itu juga dipancarkan dari 2 kelompok cahaya ini. Kedua kelompok cahaya itu bersinar dan melonjak dengan gesit. Di tengah gugusan cahaya, 2 sosok manusia muncul dan menghilang. Setiap kali 2 gugus cahaya melakukan kontak, mereka akan memancarkan riak energi yang sangat ganas. Di bawah riak energi ini, bahkan 3 orang kelompok Xiao Yan yang agak jauh tidak bisa menahan perasaan sesak di hati mereka. Malam hitam pekat tampaknya telah diusir dari wilayah ini di udara di atas kuburan. Cara ceria itu seperti siang hari. Gugus cahaya berwarna putih membawa kekuatan sedingin es yang tak tertandingi. Setiap kali energi berfluktuasi, uap air di udara di sekitar gugusan cahaya berwarna putih akan langsung menggumpal menjadi es dingin. Kelompok cahaya berwarna kuning berbeda dari kelompok cahaya berwarna putih. Itu samar-samar memiliki perasaan kokoh yang tebal seperti di tanah. Meskipun serangan dari klaster cahaya berwarna putih sangat tajam, mereka sepenuhnya dan dengan mudah dihindari olehnya. Melihat pergerakan yang tidak menunjukkan keraguan, jelas bahwa serangan dari pihak lain tidak terlalu mengancamnya. Haha, Pak Tua Es. Saya tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat Anda selama beberapa dekade, kekuatan Anda menurun alih-alih meningkat. Saat itu, bahkan aku harus sedikit takut akan serangan es dinginmu. Tapi sekarang, ancamannya telah sangat berkurang. Ada tabrakan hebat sekali lagi dan tawa keras lama dipancarkan dari dalam gugusan cahaya berwarna kuning. Setan tua. Anda juga tidak membuat banyak kemajuan selama tahun-tahun ini. Jika Anda menghitung usia Anda tampaknya telah mencapai batas Anda. Jika Anda tidak dapat menerobos, saya khawatir akhir Anda akan datang. Ketika saatnya tiba, keluarga kerajaan Jiama yang telah kehilangan perlindunganmu tidak akan senyaman ini lagi. Dari dalam gugus cahaya putih, mendengus yang Xiao Yan kenal dipancarkan. Hihi, aku yang dulu masih memiliki waktu yang sangat lama untuk hidup, kenapa aku begitu mudah jatuh? Suara tua itu sedikit tertawa dari dalam klaster cahaya berwarna kuning. Meskipun kata-kata ini tenang, tidak sulit bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk mendengar keseriusan dari dalamnya. Kurasa kamu tidak percaya kata-katamu itu. Kaisar Es. Mendengar gelar yang dulunya sangat menonjol dalam kekaisaran Magia, Nalan Jie kosong sejenak. Dia segera melebarkan matanya, melihat Primer Tengshan yang tersenyum bangga dan menjerit tanpa sadar, Ice Emperor. Itu Hai Bodong. Dia sebenarnya masih hidup. Petik 2. Hihi, kenapa Hai Tua bisa jatuh begitu saja? Hanya saja dia tinggal di luar dalam isolasi selama beberapa dekade. Primer Tengshan tersenyum dan berkata. Sikap kaget Nalan Jie membuatnya merasa sangat senang. Mendengar kata-kata Primer Tengshan yang tidak menyangkal hipotesisnya, ekspresi Nalan Jie segera menjadi sedikit tidak stabil.
Dia secara alami sangat jelas tentang hubungan antara Haibo Dong dan klan primer. Saat itu, ketika posisi kepala klan primer sudah lama kosong, Haibo Dong lah yang telah mendukung klan ini yang memiliki sejarah panjang. Di bawah kepemimpinannya, klan ini tidak mengalami penurunan pada saat tidak ada pemimpin. Saat ini, kekuatan tiga klan besar tidak berjauhan satu sama lain. Namun, ini tidak termasuk faktor Haibo Dong. Orang yang kuat dari kelas Do Huang sudah cukup untuk secara instan meningkatkan kekuatan seluruh klan beberapa kali. Klan primer yang memiliki Do Huang tidak hanya dapat dengan mudah melampaui dua klan lainnya, tetapi juga dapat membuat khawatir keluarga kekaisaran Jiama Empire dengan kekuatannya. Ini karena terakhir kali ada perubahan politik di Kekaisaran Majia, keluarga Kekaisaran Jiama saat itu secara kebetulan juga merupakan klan besar dalam kekaisaran terakhir. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran selalu sangat waspada dalam bayang-bayang ketika datang ke klan besar di dalam kekaisaran. Kali ini, semuanya sedikit merepotkan. Nalan Jie tertawa pahit saat dia bergumam sebelum akhirnya menghela nafas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah makam. Meskipun keadaan menjadi sedikit merepotkan, Nalan Jie tidak terlalu khawatir tentang ini. Selalu ada kebijakan dan tindakan untuk mengatasi masalah apapun. Bahkan jika Haibo Dong sekali lagi kembali ke klan primer, klan Nalan juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan sekte Mystic Cloud karena Nalan Yanran. Jika mereka mendapati diri mereka berseberangan atas suatu masalah, bahkan Haibo Dong pasti tidak akan berani secara acak menyinggung klan Nalan dan sekte Mystic Cloud. Masalah ini juga sesuatu yang juga dipahami primer Tengshan. Karena itu, dia hanya tampak senang di permukaan. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada klan Nalan. Mendengar percakapan mereka, di dalam gugus cahaya berwarna kuning itu seharusnya ada Jia Lao dari keluarga kekaisaran, kan? Nalan Jie menyuarakan pikirannya. Iya, selain orang tua itu, seharusnya tidak ada orang lain yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada Old Hai. Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Setelah semua kerepotan, sepertinya mereka hanya tanding, mereka benar-benar membuat kita khawatir tentang apapun. Melihat bahwa tidak ada perjuangan sampai mati seperti yang dia duga, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Teman muda Yan Xiao, apakah kamu juga kenal Old Hai? Nalan Jie melihat ekspresi Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hihi, benar-benar berkat adik kecil Yan Xiao Hai tua bisa kembali. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao juga adalah dermawan klan primer kami. Di satu sisi, primer Tengshan tersenyum dan menyela. Kata-katanya dengan sengaja menggambarkan hubungan antara Xiao Yan dan klan primer sebagai hubungan yang sangat dekat. Mendengar ini, ekspresi Nalan Jie berubah sedikit, tetapi dengan cepat pulih ke keadaan aslinya. Dia mengikuti situasi dan tersenyum lagi. Semakin dia memandang Xiao Yan, semakin dia menyadari bahwa orang ini adalah sebuah misteri. Orang ini bahkan bisa melakukan kontak dengan Do Huang. Apa sebenarnya identitasnya? Selama mereka bertiga sedang bercakap-cakap, pertarungan di area makam juga telah mencapai akhir. Muzan dan yang lainnya juga terengah-engah saat mereka muncul di luar area makam. Semuanya seperti monyet saat mereka melompat ke puncak pohon. Mereka menyaksikan tiga kelompok pria Xiao Yan yang berhenti di udara karena iri. Setelah itu, tatapan mereka berhenti di bagian dalam area makam. Ki ini, sepertinya adalah milik kakek buyut, putri kecil berkata dengan suara tertegun saat dia sedikit mengernyit dan menatap sekelompok cahaya berwarna kuning itu. Siapa orang lain itu? Di dalam kekaisaran Mama, Do Huang dapat dihitung dengan satu tangan. Satu-satunya Do Huang di sekitar ibu kota adalah pemimpin sekte Yun Yun. Muzan berkata dengan cemberut. Orang itu bukan guru. Nalan Yanran mengambil beberapa napas untuk menenangkan diri, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu siapa itu? Semua orang saling memandang, merasa sangat bingung. Orang yang kuat dari kelas seperti itu seharusnya tidak muncul entah dari mana.
Bang! Di dalam area makam, dua kelompok cahaya itu bentrok dengan keras. Selama bentrokan ini, gugus cahaya berwarna putih jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dipaksa mundur untuk jarak jauh sebelum berhenti. Ah, lupakan saja. Mari berhenti. Saat ini, aku memang bukan tandinganmu. Haibo Dong mengaku kalah tak berdaya di dalam gugusan cahaya putih. Orang tua es. Kekuatanmu benar-benar menurun. Kelompok cahaya berwarna kuning itu bergetar sedikit dan cahaya itu perlahan-lahan ditarik. Akhirnya, terungkap seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah linen polos. Dia menatap Haibo Dong sambil tersenyum, yang juga menarik auranya, dan berkata. Haibo Dong memutar matanya. Dia menelusuri bibirnya dan berkata, tunggu beberapa saat. Kekuatan saya secara alami akan pulih, Anda tidak perlu terlalu khawatir, selain itu, Anda dapat mengesampingkan hal yang Anda khawatirkan. Saya tidak punya niat untuk terus mengelola klan primer setelah saya kembali kali ini. Orang-orang di generasi yang lebih muda akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Petik 2. Hehe, kita semua sudah tua. Mengapa kita ingin terlibat dengan hal-hal yang membuat orang pusing? Jika kita punya waktu, kita bisa menyesap teh dan berkeliling. Sungguh nyaman. Mendengar kata-kata Haibo Dong, wajah lelaki tua berjubah linen itu menjadi lebih lembut saat dia tersenyum dan berkata, Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Haibo Dong dengan dingin tersenyum dan berkata. Orang tua berjubah linen itu tersenyum dan tampak tidak peduli. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kelompok Xiao Yan di luar area makam. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kita telah mengganggu cukup banyak penonton malam ini. Tatapan lelaki tua berjubah linen itu menyapu kerumunan dan akhirnya berhenti pada putri kecil yang berusaha menyembunyikan dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hehe, Jia Lao, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu tampak semakin kuat di masa tuamu. Melihat lelaki tua jubah linen itu melihat ke atas, Primer Tengshan dan Nalan Jie buru-buru menyapa. Saya tidak menyangka akan membuat Anda berdua khawatir dan membuat Anda terburu-buru. Aku sangat menyesal. Menjadi lebih tua, tampaknya saya menjadi semakin disengaja. Orang tua jubah linen tersenyum dan mengangguk. Jia Lao benar-benar tahu bagaimana bercanda. Mendengar ini, Nalan Jie dan Primer Tengshan buru-buru menemaninya tertawa. Orang tua yang dipanggil sebagai Jia Lao, menyapu pandangannya ke arah mereka dan akhirnya berhenti di Xiao Yan. Ketika tatapannya yang kacau menyapu sepasang sayap di punggungnya, untuk sesaat dia kosong. Dia kemudian berkata dengan terkejut, ini, teknik Flying Dou. Siapa anak muda ini? Petik 2. Aku yang kecil adalah Yan Xiao. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Jia Lao. Xiao Yan sedikit membungkukkan badannya dan tersenyum lembut. Cek, kamu cukup bagus. Mampu memiliki teknik Dou yang langka di usia yang begitu muda. Anak kecil, kamu tidak tampak seperti seseorang yang sederhana. Jia Lao dengan hangat berkata sambil tersenyum. Kamu juga pernah lari ke sini. Dengan kilatan cahaya putih, Haibo Dong muncul di depan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Anda telah hilang selama 2 hari. Saya pikir Anda telah melarikan diri. Xiao Yan memutar matanya dan berkata. Hihi, bagaimana mungkin, hanya saja iblis tua ini melihatku. Dia takut saya akan melakukan sesuatu yang akan merusak stabilitas kekaisaran. Setelah itu, dia menarik saya ke samping dan memberi saya pelajaran. Haibo Dong diejek. Kamu, orang ini, mendengar kata-kata ini, Jia Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua es, teman kecil ini, apakah dia muridmu? Sepertinya bakatnya cukup bagus. Tatapan berpengalaman lama Jia Lao memperhatikan Xiao Yan. Ketika dia melihat nada yang digunakan keduanya untuk berbicara satu sama lain, Jia Lao tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, tidak hanya Muzan dan yang lainnya langsung meluruskan telinga mereka,
bahkan Nalan Jie juga diam-diam mengalihkan pandangannya. Dia juga sangat ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara Xiao Yan dan orang yang dulunya adalah Kaisar Es ini. Mendengar kata-kata Jia Lao, Haibo Dong bingung. Segera, dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan wajah semua orang, termasuk Jia Lao, menjadi benar-benar tercengang. Murid saya, haha, aku juga ingin seperti itu. Sayangnya, saya tidak memiliki kualifikasi itu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.